Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainab Hamim Aziza dengan NIM 21 1042 dari Prodi Ilmu Tanah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah kualitas tanah dengan tugas yakni soil scorecard, yaitu visual indicator for assessing soil quality in annual crops. Baik, untuk informasi lahan, di sini lahan yang saya teliti itu bernama Abdul Hamid, dan lokasi yang saya teliti, yang saya lihat itu pada alamatnya di Jalan Alas Malang, Tokengan, Kleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Untuk sampel tanah yang saya amati itu uh, memiliki kedalaman 30 cm, dan soil tipe tanah yang saya rasakan, yang saya amati di lapang itu yakni clay loam. Kelas drainasenya cukup baik. Kemudian penggunaan lahannya yakni kebun tanaman tebu. Untuk koordinat GPS-nya bisa dilihat di sini, dan tanggal pengambilan sampel atau pengamatan sampel itu pada tanggal 9 April 2024. Untuk klasifikasi tanah yang saya ketahui yakni di sini insectisol. Dengan tekstur yakni clay loam, moisture condition atau kondisi kelembapannya moist, dan saat itu musimnya cukup rata-rata, jadi cukup rata-rata dengan suhu 25,6 derajat Celcius, karena saat itu saya mengamati tanahnya itu saat pagi hari, jadi suhunya tidak terlalu panas. Baik, untuk hasil soil scorecard visual indicator, di sini untuk yang pertama soil texture atau teksturnya itu visual skornya 1,5, yakni cukup baik. Dan untuk pembobotannya dikali 3, kemudian hasil akhirnya 4,5. Kemudian struktur tanah skornya 2 dengan kondisi baik dikalikan 3, kemudian skor akhirnya 6. Porositas tanah dengan skor 2, kondisi baik. Warna tanah kondisi baik dengan skor 2. Number and color of soil modeless kondisi baik dengan skor 2. Kemudian ada keadaan cacing tanah. Di sana saya tidak menjumpai sama sekali cacing tanah. Jadi skornya 0, poor condition. Potential rooting depth dengan skor 2, good condition. Surface ponding, good condition 2. Surface crusting and surface pulper, good condition 2. Soil erosion, good condition 2. Kemudian ketika dikalikan dengan bobotnya itu, semuanya hasilnya dan dijumlahkan itu ada 40,5. Untuk tekstur tanah yakni clay loam cukup bagus karena berdasarkan pengamatan lapang di lahan tebu wilayah Panarukan Kabupaten Situbondo memiliki tekstur tanah yang lempung berliat. Hal ini juga cocok untuk tanaman tebu, berbagai jenis tanaman. Penetapan menggunakan perasaan jari tangan, di mana rasa agak kasar dan agak lengket. Kemudian dapat membentuk bola agak teguh dan gulungan, tetapi juga sedikit mudah hancur. Berikut saat saya mencoba perasaan jari tangannya dari fotonya. Selanjutnya, struktur tanah kondisi baik. Berdasarkan pengamatan lapang di lahan tebu wilayah Panarukan Kabupaten Situbondo, struktur tanah yang dimiliki berbentuk butir dengan konsistensi lepas, namun juga lembut atau gembur. Tanahnya didominasi agregat halus yang rapuh dan tidak terjadi penggumpalan serta cukup berpori.
Porositas tanah, kondisinya baik. Berdasarkan pengamatan lapang di lahan tebu wilayah Panarukan Kabupaten Situbondo, yakni memiliki kondisi tanah yang porus, di mana terlihat memiliki banyak pori makro dan pori mikro kasar di antara dan di dalam agregat yang berhubungan dengan struktur tanah yang baik. Warna tanah, yakni kondisi baik. Berdasarkan pengamatan saya, warna tanah yang dimiliki juga warna gelap, di mana warna gelap itu cenderung memiliki bahan organik yang cukup tinggi. Warna tanah ini sama atau hampir sama ketika dibandingkan dengan tanah di area saat saya masuk lahan tebu, lahan padi yang telah panen, dan lahan jagung yang terdapat di sekitarnya. Jadi tanah ini benar-benar subur karena uh, dapat ditanami berbagai jenis tanaman, tanaman tebu, tanaman padi, tanaman jagung yang berada di satu kawasan tersebut. Number and color of soil moisture, dia kondisi baik. Berdasarkan pengamatan saya, tanah tidak dijumpai adanya bintik atau bercak dengan warna berbeda. Jadi sebenarnya satu warna, yakni warna hitam, dan tidak ada bercak-bercak merah atau bercak-bercak warna orange yang menandakan, biasanya itu menandakan adanya akumulasi logam berat, dan situ tidak dijumpai sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki drainase yang baik dan tidak ada oksida besi atau mangan. Untuk cacing tanahnya, berdasarkan pengamatan yang saya gali sedalam 20 hingga 30 cm itu sama sekali nggak dijumpai keberadaan cacing. Namun ya namun hal ada hewan lainnya seperti ini yang terlihat pada gambar itu yang saya lihat ada kaki seribu, namun bukan cacing. Dimana tanah ini memang memiliki bahan organik, cuman sepertinya kekurangan unsur hara atau yang cukup dalam perkembangan cacing tanah di lahan tebu tersebut. Potensial perakaran, kedalaman perakaran. Kondisi baik, yang mana berdasarkan pengamatan saya, potensi dalam perakaran tanaman tebu itu bisa hingga 50 cm hingga 1 meter, yang berarti kondisi tanah di wilayah ini memiliki potensi baik, yakni yang melebihi 0,8 meter. Karena berdasar klasifikasi tanaman tebu, juga tanaman tebu itu hanya bisa tumbuh di tanah yang bisa mencakup kedalaman hingga 1 meter tersebut. Surface funding. Berdasarkan pengamatan saya, genangan air yang ada di lapangan, genangan air yang berada di permukaan lahan tebu memiliki bantuan penyerapan dari tutupan lahan di sekelilingnya. Pada wilayah ini genangan air lebih jarang terjadi dikarenakan intensitas hujan yang cukup atau tidak ekstrim. Dan bahkan wilayah Situbondo itu tidak jarang ada hujan, jadi iklimnya benar-benar cocok untuk tanaman tebu. Lahan ini juga termasuk daerah dataran rendah yang dekat pantai, jadi ketika hujan itu air yang mengalir melalui sungai-sungai kecil yang terdapat di sekitar area lahan tebu. Surface crusting and surface cover. Berdasarkan pengamatan saya, tidak ditemukannya ada kerak di permukaan, karena tutupan permukaan itu bisa dilihat dari gambar itu cukup jelas. Tutupan permukaannya berupa rerumputan yang memiliki kerapatan cukup rapat sekitar 75%. Jadi di sini kondisinya baik. Untuk soil erosion, berdasarkan pengamatan saya juga, kondisi wilayah memang tidak ada erosi air karena memiliki topografi yang baik. Bisa dilihat di sini keterangannya, di keterangan gambar itu ketinggian elevasi dari
wilayah tersebut hanya 15 meter di atas permukaan laut dan kelerengannya sangat datar karena memang di sini lahan ini tuh lumayan dekat dengan pantai. Sedangkan erosi angin pada wilayah ini tidak menjadi masalah, hanya gumpalan debu kecil yang keluar pada hari yang berangin. Untuk pembahasan hasil IKT-nya, penilaian kualitas tanah pada lahan tebu di wilayah Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan metode VSA atau Visual Soil Assessment didapatkan skor sebesar 40,5 yang melebihi 30, sehingga menunjukkan klasifikasi kualitas tanah ini baik di mana keadaan tanah dengan semua komponen atau variabel pengelola seperti tekstur, struktur, porositas, warna tanah, kedalaman akar, dan sebagainya tersebut dalam kondisi baik. Namun minusnya hanya tidak dijauhi adanya cacing tanah. Untuk kesimpulannya, penilaian kualitas tanah pada lahan tebu di wilayah Panarukan, Kabupaten Situbondo dan metode VSA didapatkan Soil Quality Index sebesar 40,5 dengan penilaian yang good atau baik. Hampir secara keseluruhan komponen pengamatan tanah memiliki skor baik, namun tidak dijumpai adanya cacing tanah. Hal ini diartikan bahwa tanah telah sesuai untuk ditanami tanaman tebu, namun perlu adanya penambahan pupuk atau unsur hara yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan lebih meningkatkan pula produktivitas tanaman tebu di wilayah tersebut. Di sini dokumentasi yang tadi saya katakan bahwa di sana ada sungai-sungai kecil yang mengaliri air. Jadi di saat hujan turun, sungai-sungai kecil ini menjadi wadah untuk menampung air dan mengalirkannya langsung ke laut. Dan di sini lahan tebu yang saya amati. Sekian, terima kasih untuk perhatian dan mendengarkan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.